Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pasaran kitab takrib fasal wa arkanus sholat. Insyaallah untuk pertemuan pada kali ini sebagai penutup agenda ngaji pasaran di tahun ini, insyaallah pelajaran kitab takrib ini akan diteruskan pada tahun ajaran berikutnya. Jadi sebelumnya saya ingatkan kembali untuk selalu menyimak, memperhatikan dan memenuhi makna yang telah dibacakan atau tarjemahnya bisa diulang kembali supaya nanti ketika tahun ajaran baru, ketika kita sudah bertatap muka kembali, bisa melanjutkan sebagaimana mestinya. Baik, kita mulai dengan bacaan umul kitab. Ila hadratin Nabi Musa Sayyidina Maulana Syekh Abi Sujul Hadirin lana walahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wa ansyur alaina rahmataka wa dzakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku ana fasal suwiji. Wa arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat. Utawi pira-pira rukune salat iku samaniyata asyara ana 18. Ini sama seperti kemarin, ada lafal yang berupa bilangan belasan, hukumnya adalah mabni fathah. Iku samaniyata asyara 18 apane ruknan rukune. An-niyatu rupane niat, wal qiyamu lan ngadeg ma'al kudrati ing dalem sertane kuwasa. Wa takbiratul ihrami lan takbiratul ihram. Wa qiraatul fatihati lan maca surat Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim. Utawi lafal bismillahirrahmanirrahim iku ayatun ayat suwiji minha kang setengah saking Fatihah. Waruku'u lan ruku', wattumakninatu lan tumakninah fihi ing dalem ruku'. Warraf'u lan tangi, waliktidalu lan iktidal, wattumakninatu lan tumakninah fihi ing dalem iktidal. Wasujudu lan sujud, wattumakninatu lan tumakninah fihi ing dalem sujud. Wal julusu lan lungguh bainas sajdataini ing dalem antarane sujud loro. Wattumakninatu lan tumakninah fihi ing dalem julus bainas sajdatain. Fihi ing dalem julus bainas sajdatain.
Wal julusulan lungguh al akhiru kang akhir apa julus. Wa tasyahudu lan maca tasyahud atau tahiyat fihi ing dalem julus akhir. Wassolatu lan maca solawat alan nabiyyi ing atase Gusti Nabi ya ditasdid nabiyyi ya ing atase Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallama fihi ing dalem julus akhir wat taslimatulan uluk salam al ula kang pertama apa taslimah wa niyatul khuruji lan niat metu minas sholati saking sholat wa tartibul arkani lan ngurutake pira-pira rukun alama tetep ing atase barang utawa ngurutake ing atase barang zakarnahu kang wis nutur sapa ingsun ing ma Alhamdulillah ya. Pada kesempatan ini kita membahas fasal tentang rukun-rukun sholat. Kalau kemarin kita bahas syarat sahnya sholat, sekarang rukun-rukun sholat. Penjelasan tentang rukun kemarin sudah, ya, yaitu sesuatu yang menjadi juz dari sholat dan sholat itu keabsahannya tergantung pada hal tersebut. Jadi kalau kita tidak melakukan salah satu dari rukun, maka sholatnya tidak sah. Artinya misalkan saja nanti kita tidak membaca Fatihah, ya, satu rakaat itu dianggap tidak sah, jadi harus nambah satu rakaat. Jadi kalau misalkan kita sholat lupa membaca Fatihah, entah itu rakaat pertama atau rakaat kedua misalkan, yang kita lakukan contohnya sholat isya, kita lupa membaca Fatihah satu kali, berarti setelah 4 rakaat, karena tadi ada satu rakaat yang tidak ada bacaan Fatihah, maka kita tambahi lagi. Jadi hukumnya sama seperti ketika kita ketinggalan satu rakaat, kita jamaah, ya ternyata kita ketinggalan satu rakaat, itu kan harus nambah satu rakaat. Lah begitu juga kalau kita sholat, entah itu jamaah, entah itu sendirian, kok lupa membaca Fatihah satu kali, sedangkan itu sudah rakaatnya sudah berlangsung, ya. Nah kalau masih berdiri mungkin tidak masalah, oh tadi saya belum dibaca, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah kelewat, sudah rukuk, sujud, lah kok baru ingat bahwa wah lah tadi belum membaca Fatihah, berarti rakaat itu tidak dianggap sah. Berarti ada satu rakaat yang kurang, maka dari itu harus nambah satu rakaat. Baik, kita lanjutkan. Wa arkanus sholati tsamaniyata asyara ruknan. Rukun-rukun sholat ini ada 18 rukun. Jadi di sini masing-masing rukun ini dianggap sebagai satu rukun. Maksudnya bagaimana? Tumakninah dianggap rukun sendiri. Karena dalam naskah lain, tumakninah ini termasuk dalam ruku, tumakninah termasuk dalam i'tidal. Maka rukun sholat bukan 18, tapi mungkin ada yang
13 atau berapa ya, 13 atau 14 lupa. Nah ini di sini dalam keterangan ini menjelaskan bahwa rukun sholat ada 18. Tidak masalah, sama saja intinya. Yang pertama adalah niat. Jadi sholat itu harus ada niatnya. Kita kalau misalkan cuma berdiri, tiba-tiba posisi seperti ruku, kemudian berdiri lagi, tapi tanpa niat untuk melakukan sholat, berarti itu bukan sholat. Ya. Karena apa? Tidak ada niat. Ya. Nah, niat itu apa? Niat itu adalah menyengaja untuk melakukan sesuatu bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Itu niat. Tapi kalau kita cuma saya nanti mau ini misalkan, nah itu namanya bukan niat, tapi kalau bahasa Arab namanya azam. Ada tujuan kuat, keinginan kuat untuk melakukan sesuatu, tapi belum terjun ke perbuatan tersebut, yaitu namanya azam. Jadi beda. Jadi kalau niat ini bareng dengan pelaksanaan atau turun melakukan kegiatan tersebut. Ya. Lah niat ini letaknya di mana? Niat itu letaknya di hati. Jadi kalau kita bilang nawaitu dengan mulut, dengan lisan ya, usolli atau nawaitu atau yang lain-lain, misalkan saja sholat isya berarti usolli fardhul isya'i. Lah ini kalau kita ucapkan dengan mulut, ini bukan niat ya, itu istilahnya pengucapan untuk menuntun hati kita supaya bisa niat seperti itu. Entah itu niatnya dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Jawa. Ya, diterjemahke ora apa-apa, mau bahasa Arab tidak masalah. Niat. Jadi harus ada niat. Yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Jadi sholat ini harus dilakukan dengan cara berdiri. Ini kita kalau bahas sholat fardu ya. Sebetulnya ini semuanya adalah rukun ini berlaku baik itu untuk sholat fardu maupun sholat sunnah. Cuma masalahnya terlebih lagi dalam masalah berdiri bagi yang mampu ya. Ini ada perbedaan antara sholat fardu dan sholat sunnah. Kalau sholat fardu itu harus dilakukan. Artinya ketika kita masih mampu untuk berdiri, seandainya saja kita melakukan sholat dengan cara duduk, sholatnya tidak sah. Ini kalau bahasanya sholat fardu. Tapi kalau bahasa yang kita bahas adalah sholat sunnah, sah. Itu sesuai dengan keterangan hadis bahwa kurang lebih artinya orang yang mampu sholat berdiri kok melaksanakannya dengan duduk, maka pahalanya berkurang menjadi separuh ya. Begitu juga orang yang sholat dengan cara tidur miring atau tidur telentang, itu pahalanya separuh dari orang yang sholatnya dengan cara duduk. Nah, hadis itu maksudnya atau diarahkan kepada pelaksanaan sholat sunnah yang sebetulnya orangnya itu mampu untuk melakukannya dengan berdiri, tapi kok dilakukan dengan duduk ataupun tidur. Itu masalahnya di situ. Jadi hukumnya sah, cuma pahalanya berkurang. Lah bagaimana kalau memang tidak mampu? Lah kalau tidak mampu ya pahalanya utuh. Kita tidak mampu sholat berdiri, entah itu wajib, entah itu sholat sunnah, sama saja. Kita sholatnya duduk, pahalanya sama saja. Karena apa? Dasarnya adalah kita tidak mampu. Ya. Tapi kalau tadi adalah kita mampu, cuma kita lakukan sholat dengan cara duduk, misalkan fardu, maka sholatnya tidak sah. Kalau sholat sunnah, sholatnya sah, cuma pahalanya separuh. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya, yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini adalah bacaan Allahu Akbar yang pertama. Ketika kita masuk sholat, itu namanya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu niat, berdiri dan takbiratul ihram ini bareng ya. Jadi letaknya menjadi satu.
Jadi walaupun bahasanya di sini urut, tapi secara prakteknya antara niat, berdiri, dan takbiratul ihram ini satu. Lah, terus bagaimana cara takbiratul ihram yang baik atau yang betul dan peletakan niat? Ya, karena niat itu kan harus disesuaikan atau harus dibarengi dengan takbiratul ihram atau takbiratul ihram dibarengi dengan niat. Lah ini letaknya niat kan di hati. Waktunya adalah mulai dari hamzahnya lafal Allah dan roknya lafal akbar. Jadi dari situ ya, waktunya hanya itu. Allahu akbar. Itu usoli kita di situ, di dalam hati. Atau niat ingsun sholatnya itu di situ. Jadi Allahu akbar. Lah ini untuk praktek yang pas ya, ketika kita Allah ya, Allahu akbar A-nya itu ya, kita mulai niat terakhir ya sampai ro. Artinya kalau sudah melampaui ro kok masih ada fardu zuhur misalnya, fardu isya 4 rakaat, lah kok roknya sudah akbar tapi masih terus. Nah itu berarti harus diulang. Artinya itu belum pas. Jadi harus selesainya maksimal adalah mencapai bacaan akbar pada roknya itu. Jadi kalau prakteknya berarti Allahu akbar. Lah ini selesai niat. Jadi ketika mengangkat tangan, ini kan sunnah ya mengangkat tangan. Yang rukun adalah niat dan takbiratul ihramnya tadi. Tapi kalau kita misalkan barengi dengan mengangkat tangan, ini hukumnya sunnah. Allahu akbar. Lah ini posisi mengangkat tangan selesai ya, atau bacaan takbiratul ihram itu selesai ketika Allahu akbar, tangan di atas, ketika searah atau sesuai dengan telinga, searah dengan telinga. Allahu akbar. Berarti ketika tangan turun, ini kita sudah tidak ada rangkaian niat atau bacaan takbiratul ihram. Bukan seperti Allahu akbar, itu enggak. Itu mengkhawatirkan terjadinya was-was atau ragu-ragu, sudah pas belum niatnya, sudah pas belum takbiratul ihramnya. Maka kadang kita lihat ada orang yang sholatnya Allahu akbar. Nah ini malah bisa membatalkan sholat karena gerakan banyak. Nah maka dari itu perlu diperhatikan masalah niat ini. Jadi bersamaan dengan takbiratul ihram, dimulai dari hamzahnya Allah A ya sampai roknya akbar, rok akbar ya, Allahu akbar selesai. Dan ini berarti ketika tangan turun untuk sedekap ya, untuk sedekap, untuk menempelkan tangan ini sudah selesai. Jadi enggak ada istilah nanti tangannya muter-muter ya. Itu. Selanjutnya yang keempat adalah membaca Fatihah. Membaca Fatihah ini wajib, baik itu kita menjadi makmum ataupun sholat sendiri ataupun imam. Jadi kalau kita makmum ya jangan sampai lupa. Kita ada kesunahan mendengarkan bacaan Fatihahnya imam. Jadi kita menunggu Fatihah imam selesai ya. Setelah waladhdallin amin, misalkan sholat yang bacaannya keras kan berarti subuh, isya, maghrib 2 rakaat itu ya. Itu kan bacanya keras, jadi kita dengarkan dulu bacaan Fatihahnya imam sampai waladhdallin amin. Lah itu ketika amin sudah selesai, imam meneruskan bacaan surat, kita membaca Fatihah. Itu yang baik seperti itu. Lah nanti kalau sudah bacaannya lirih, maka ketika bangun berarti otomatis kita baca Fatihah. Lah bagaimana kalau sholat tarawih kan biasanya cepat. Ya kita harus mengatur bagaimana kira-kira kita bisa cukup untuk bisa membaca Fatihah. Ya mungkin karena imamnya cepat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Kalau kita tunggu sampai Fatihah selesai, kita mau baca Fatihah kan mungkin nggak cukup. Ya kita baca di tengah-tengahnya misalkan. Sekira-kira nanti ketika imam ruku kita sudah selesai membaca Fatihah, bisa mengikuti gerakan imam. Jadi
sholat dalam bentuk apapun, Fatihah tetap rukun, artinya harus dikerjakan, ya. Dan ayat Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat dari Fatihah. Artinya apa? Bismillah itu harus dibaca, ya. Bismillah harus dibaca karena itu merupakan salah satu ayat dari Fatihah, ya. Jadi jangan tiru-tiru, kok wah sana kelihatannya enggak baca Fatihah, ya sudah, enggak baca Bismillah, ya kita jangan ikut, ya. Kita baca Bismillah karena Bismillah termasuk ayat dari Fatihah. Selanjutnya yang rukun nomor 5, ruku. Setelah selesai Fatihah, takbir, ruku. Lah takbir setelah takbiratul ihram, ya. Takbiratul ihram itu yang rukun. Selain itu ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu namanya takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun lain, atau istilahnya takbir intikal, yaitu sunnah, ya. Ruku seperti yang kita tahu, ruku itu adalah gerakan dari berdiri terus membungkukkan badan, kira-kira telapak tangan ini mencapai lutut, ya. Kemudian posisi punggungnya rata, diusahakan seperti itu. Dan nanti mata atau wajah ini memandang tempat sujud. Ini posisi atau praktek yang baik seperti itu. Jadi usahakan supaya geger atau punggungnya ini rata. Jadi ora kok jumbluk, enggak, ya. Enggak seperti puno unta, tidak, tapi usahakan bisa rata dan tangannya mencapai lutut. Jangan terlalu ke bawah ataupun cuma di pupu, ya, di paha tok. Jadi akhirnya dangak, ya, tapi rata seperti sudut 90 derajat itu kalau bisa. Jadi rata, ya. Kalau diibaratkan seperti papan. Kemudian rukunnya selanjutnya yang keenam adalah tumakninah. Lah ini di sini tumakninah dianggap sebagai rukun sendiri. Tapi ada kitab lain menjelaskan antara rukuk dan tumakninah ini jadi satu. Jadi rukuk dan tumakninah jadi satu. Makanya kadang dalam kitab lain rukun sholat bukan 18 tapi 13 kalau enggak salah. Ya, karena tumakninah dimasukkan ke dalam rukuk. Nanti tumakninah dimasukkan dalam iktidal. Lah tumakninah itu apa? Tumakninah itu adalah diam. Ukurannya atau lamanya selama apa? Lah kira-kira bacaan subhanallah. Cukup subhanallah itu sudah dikatakan tumakninah. Ya, apalagi kalau dalam ruku itu kan kita biasanya membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Itu berarti otomatis sudah tumakninah banget. Lah untuk yang sempurna bagaimana? Bacanya 10 kali. Subhana rabbil azim wa bihamdih, subhana rabbil azim wa bihamdih sampai 10 kali. Itu kalau kita mau lebih sempurna. Ya kalau paling tidak kita baca 3 kali. Itu minimalnya sempurna itu. Kalau mau minimal lagi ya cukup subhanallah, itu tok sudah dikatakan tumakninah, artinya sudah memenuhi rukun ataupun syaratnya. Yang ketujuh yaitu bangun atau iktidal. Jadi bangun dari rukuk ke posisi berdiri lagi, ini namanya iktidal. Sami Allahu liman hamidah, biasanya seperti itu, ya. Jadi ini beda dengan perpindahan rukun-rukun yang lain, karena biasanya pakainya Allahu Akbar, karena memang ada cerita pada saat itu sahabat Ali atau sahabat Abu Bakar ketika mau ikut jamaah, ya, beliau pada saat itu mau ke masjid, di depannya ada orang tua, ya, karena sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua, wong jalannya arahnya sama, dibuntuti enggak dibalap, ya. Waduh, padahal udah jamaah sudah mau mulai ini. Tapi ya karena di depannya ada orang tua, dia atau beliau tidak berani mendahului, diikuti. Tapi ternyata di persimpangan jalan dia belok. Ternyata itu bukan orang muslim. Dalam hatinya, ya, sahabat Ali atau sahabat Abu Bakar lupa, dia merasa gelo, waduh, kok ternyata bukan
mau ke masjid. Lah tapi alhamdulillah pada waktu sampai di masjid ternyata Kanjeng Nabi masih posisi ruku. Hanya terucap alhamdulillahirabbil alamin. Cara gampangnya isik menangi jamaah. Lah dari situlah akhirnya bacaan perpindahan dari ruku ke i'tidal dengan bahasa sami Allahu liman hamidah. Jadi begitu caranya ketika kita bangun itu sami Allahu liman hamidah, sunnah mengangkat tangan. Nah, ini sami Allahu liman hamidah ini selesai. Ya. Hamidah ini pas posisi tangan searah dengan telinga. Sami Allahu liman hamidah. Ketika tangan turun berarti sudah enggak baca sami'a lagi ya. Baca doanya ya. Baca doanya apa? Rabbana walakal hamd. Nah. Kemudian setelah i'tidal adalah tumak ninah ya. Tumak ninah dalam i'tidal ini dijadikan rukun sendiri ya, tidak digabung. Jadi ada tumak ninah. Yang ke-9 sujud. Sujud. Ya, sujud ini harus menempelkan 7 anggota sujud. Jadi ada istilah 7 anggota. Itu apa saja? Jidat atau batuk 1, kedua telapak tangan jadi 3, kedua lutut 5, dan kedua ujung kaki atau telapak kaki berarti 7. Yaitu namanya 7 anggota sujud ya. Dan ada tumak ninah. Nah, ini jadikan sendiri tumak ninah. Lah kalau batasan tumak ninah bagaimana? Sama seperti tadi masalah ruku atau i'tidal, yaitu sebatas subhanallah. Itu kalau mau paling pendek. Mau lebih utama lagi baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kalau mau lebih utama lagi yang paling afdol, yang paling baik baca 10 kali. Subhana rabbil a'la wa bihamdi sebanyak 10 kali. Loh, kelamaan ya tidak masalah ya, karena itu yang praktek yang paling baik itu. Kemudian selanjutnya adalah rukun yang ke-11 yaitu julus baina sajdatain, duduk antara 2 sujud. Jadi kita sujud, bangun itu kan duduk terus sujud lagi, yaitu namanya julus baina sajdatain atau duduk di antara 2 sujud. Sama dalam hal julus ini juga ada tumak ninah ya. Di sini jadikan rukun lagi yaitu tumak ninah. Lamanya seperti apa? Sama seperti tadi. Diam kira-kira bacaan subhanallah ukurane. Kalau mau panjang lagi baca doanya ya. Dibaca doanya Rabbi firli warhamni dan seterusnya ya. Kemudian selanjutnya adalah julus akhir atau duduk tahiyat. Duduk untuk tahiyat akhir. Lah kalau sholat subuh bagaimana? Lah sholat subuh kan enggak ada julus enggak ada julus. Oh, maaf, saya ulangi. Dalam masalah sholat subuh sama ya. Cuma nanti masalahnya tidak ada tahiyat awal. Jadi istilahnya langsung julus akhir. Julus akhir itu kenapa kok namanya julus akhir? Ya karena di situ ada tahiyat akhir. Jadi julus atau duduk yang diiringi dengan salam. Jadi kan setelah julus, setelah duduk ada bacaan tahiyat akhir, kemudian ditutup dengan salam. Nah, itu makanya jenenge julus akhir karena setelah itu enggak ada duduk lagi di dalam sholat, sudah selesai sholatnya. Kemudian selanjutnya adalah tasyahud, membaca tasyahud dalam julus akhir. Tasyahud itu apa? Ya tahiyat, at-tahiyatul barakatus sholawatut thayyibatulillah dan seterusnya. Itu bacaan tahiyat di situ. Lah bacaan tahiyat itu sampainya adalah pada bacaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu bacaan tahiyat. Selesai. Kemudian dilanjutkan dengan rukun selanjutnya yaitu membaca sholawat ya. Jadi dalam julus akhir itu ada bacaan tahiyat akhir, ada bacaan sholawat. Nah itu masing-masing sendiri-sendiri.
Jadi tahiyat itu mulai at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bacaan Fatihah. Lah kemudian dalam bacaan tahiyat ya. Kemudian waktu ngacung atau menunjuk itu kapan? Ketika asyhadu alla ilaha illallah. Pada illallah itu kita jarinya jari telunjuk ini mulai menunjuk, mulai ngacung ya. Maka dari itu untuk posisi tangan pada saat tahiyat akhir ini yang tangan kiri dibuka, yang tangan kanan digenggam seperti ini ya, seperti membentuk yang jempol sama telunjuk ini seperti membentuk huruf O atau angka 5 dalam bahasa Arab ya, angka 5 seperti ini. Jadi nanti ketika ketika asyhadu alla ilaha illallah, lah ini untuk supaya mudah ngacung. Lah kalau begini kan nanti sulit. Nah, ini ono nabrake ya. Maka dari itu posisinya seperti ini dan nanti ketika illallah ini ngacung supaya ringan ngacungnya. Selesai baru lanjut rukun selanjutnya yang ke-15 yaitu membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Ya, membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi yang biasa dibaca adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita dan seterusnya. Lah, itu bacaan sholawat. Lah kalau mau pendek bagaimana? Tidak apa-apa bacaan pendek. As-sholatu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu tak cukup. Tidak apa-apa. Tapi biasanya kita pakai sholawat Ibrahimiyah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim, itu sampai akhir ya. Itu namanya sholawat, membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Kemudian rukun selanjutnya yang ke-16 yaitu salam. Salam yang pertama, kalau salam yang kedua sunnah. Salam yang pertama ya. Kemudian menoleh ke kanan atau ke kiri itu juga sunnah ya. Yang fardu atau yang rukun adalah bacaan salam yang pertama itu assalamualaikum warahmatullah. Itu kalau mau kita noleh ya enggak apa-apa, enggak noleh enggak apa-apa. Cuma yang baik ya noleh supaya misalkan kita jadi imam, makmum tahu bahwa oh ini sudah salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Itu selesai sholatnya. Nah kalau salam lagi itu sunnah. Ya, salam yang kedua sunnah, yang fardu atau yang rukun salam pertama. Kemudian yang ke-17 yaitu niat keluar dari sholat. Ini menurut keterangan di kitab takrib ada niat keluar dari sholat. Jadi salam assalamualaikum warahmatullahi ini di hati niat untuk keluar dari sholat, lepas dari sholat. Namun pendapat ini adalah pendapat yang dikalahkan bahasanya atau marjuh. Ya. Nah, pendapat yang kuat atau yang asoh adalah tanpa adanya niat keluar. Jadi secara otomatis ketika kita salam assalamualaikum warahmatullahi, otomatis kita keluar dari sholat. Jadi nggak harus niat untuk keluar dari sholat. Yang terakhir, rukun yang terakhir adalah tertib urut masing-masing rukun yang tadi sudah disebutkan, urut dari nomor 1 sampai sekian urut, kecuali niat dan takbiratul ihram itu tidak harus urut karena memang niat dan takbiratul ihram itu sifatnya bareng, bukan berurutan ya. Ataupun juga julus akhir dan tahiyat akhir itu juga enggak mungkin dipisah. Julus setelah itu bangun baca tahiyat kan enggak, tapi bareng ya, digabungkan, yaitu masing-masing dari rukun sholat. Nah, sampai di sini pengajian pasaran bulan Ramadan ini tahun 1441 Hijriah sampai pada rukun sholat. Untuk wasunanuha qabla dukhul fiha, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.
apakah itu nanti di tahun ajaran baru ya, berarti kita melanjutkan. Maka dari itu saya ingatkan kembali bagi teman-teman supaya bisa menyimak, tidak hanya menyimak tapi juga memenuhi makna sambil belajar maknani ya. Dilihat makna-makna kemarin sewaktu kita aktif tatap muka di kelas itu bagaimana cara memberikan makna, menulisnya bagaimana, tanda-tanda utawi, iki, iku itu seperti apa, yang dalam bagaimana dan lain sebagainya. Juga ada rujuk-rujuk lah itu supaya melatih ya, sampean menyimak, latih untuk menulis pegonnya seperti apa, makna ini bagaimana ya. Jadi walaupun ini bulan Ramadan, justru seharusnya kita isi dengan banyak kegiatan positif, entah itu di rumah ya, entah itu berupa sholat tarawih, tadarus ataupun mengikuti pengajian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.